Capek-capek bekerja, tapi uangnya hilang. Ucap Humaira menangis. Uangnya enggak hilang. Humaira, nanti akan saya ganti. Ucap sebuah suara bas mengagetkan Humaira, Cinta, dan semua yang ada di sana. Om datang lagi. Seru Cinta, tersenyum. Khalid menyodorkan berbagai paper bag kecil berisi beberapa minuman dingin rasa coklat. Wah, asyik. Makasih banyak ya, Om. Iya, sama-sama. Khalid berpikir bagaimana mungkin wanita seperti Humaira yang berjibaku untuk mencari nafkah mendidik anaknya dengan baik. Sementara suaminya tampak beringasan, ugal-ugalan seperti preman. Ya, sepertinya pria itu benar-benar preman. Terlihat tato-tato tak jelas mengelilingi tubuhnya. Gumam Khalid teringat bagaimana brutalnya Binjar semalam ketika berada di depan minimarket. Ia bahkan memanggil istrinya pelacur. Pikir Khalid lagi. Tiba-tiba saja kepala Khalid berdenyut seiring dengan pikiran-pikirannya yang mengatakan bahwa selama pernikahannya, Humaira tak pernah merasakan bahagia. Ada sebuah perasaan bersedih, nelangsa yang Khalid sendiri pun tak tahu dari mana asalnya. Perasaan-perasaan yang membuat hatinya gundah gulana. Saat semuanya sedang mengobrol dengan memberikan semangat untuk Humaira dan Cinta serta memberikan pujian-pujian kecil, terdengar suara gedoran dari pintu yang sangat kuat. Mereka tak tahu orang mana yang tampak tak memiliki sopan santun ketika berkunjung ke rumah sakit. Pintu terbuka lebar. Humaira dan Cinta terkejut. Cinta malah bersembunyi di belakang punggung ibunya saat melihat seorang wanita tua yang mengenakan jilbab lilit motif bunga-bunga berwarna merah terang dengan listrik merah merona. Wanita itu tampak berkacak pinggang sambil menunjuk-nunjuk Humaira dan Cinta dengan mulut yang mengucapkan bahasa dan caci maki yang membuat Atun, Hasanah, Bu Asri, dan Sri menutup telinga mereka. Menantu gak tahu ada apa. Enak-enakan tidur di sini. Dingin-dingin. Santai. Hahaha. Hahaha. Suami kamu dipenjara gara-gara kamu. Sini kamu. Teriak wanita itu sengit ingin menjambak kerudung Humaira. Oh, saya kitit. Mampus. Mati aja sekalian. Enggak pantas kamu hidup. Istri apa yang membiarkan suaminya masuk penjara? Tapi anak ibu yang jahat. Sepertinya ibunya yang gak berhasil mendidiknya. Bentak Khalid sambil memasang badan untuk Humaira dan Cinta. Siapa kamu? Tanya Nurjana sengit sambil membuang ludah. Wanita itu menatap tajam Khalid dan semua yang ada di sana bergantian. Saya Khalid. Mulai sekarang saya yang akan melindungi Humaira dan Cinta. Kalau ibu dan anak ibu macam-macam sama dia, jangankan penjara. Saya rela mengantarkan ibu dan putra ibu ke neraka. Menikah tanpa izin. Humaira tak menunggu lama. Ia turun dari mobilnya, tak memperhiraukan panggilan dari Khalid yang mencegahnya. Namun, Khalid tak bisa apa-apa. Ia adalah orang lain yang hanya mengantarkan wanita muda itu ke rumahnya, walaupun sebenarnya sisi hati lain Khalid menginginkan Humaira untuk mengacaukan acara itu. Cinta ikut turun dan menangis saat Humaira naik ke atas panggung dan berteriak. Ada apa ini, Mas menikah lagi saat masih berstatus sebagai suami Maira. Semua tamu terdiam termasuk Chandra. Ia sedikit terkejut walaupun mungkin sudah mempersiapkan skenario terburuk. Ya, aku menikah. Memangnya kenapa? Laki-laki bebas menikah dengan wanita mana saja yang dia inginkan. Tapi, bagaimana janji Mas dengan Abah Maira dulu? Persepan dengan janji. Pergi. Chandra mendorong Humaira dengan satu kali hentakan. Cinta memeluk ibunya erat sambil menangis. Marsha tersenyum sinis seolah menjadi wanita yang tak memiliki hati. Pun demikian dengan Nurjana. Orang-orang mulai berbisik-bisik mempertanyakan pernikahan itu. Pikir mereka, Chandra sudah bercerai dengan Humaira. Tetapi melihat reaksi Humaira dan Cinta, itulah yang sudah terzalimi. Kamu gak ingat Cinta? Dia anak kita. Aku menginginkan anak laki-laki. Maira. Aku tak menginginkannya. Boris, Aca Aang, user wanita ini.
Nurjanah berteriak lantang saat Marsha pura-pura menangis dan mengatakan kalau ia tak suka dengan kedatangan Humairah. Pergi. Kamu merusak mood menantu kesayanganku. Mairah. Pekik Nurjanah sambil menunjuk ke arah jalan. Nenek. Ini Cinta. Nenek. Cucu nenek. Ucap gadis kecil bertubuh gempal itu. Menangis menarik gaun brokat berwarna merah muda yang dikenakan Nurjanah. Namun, Nurjanah malah menendang Cinta. Gadis kecil itu mengaduh. Khalid, Axel, dan Axel tak tinggal diam. Mereka turun dari mobil sambil membawa raket nyamuk berukuran sedang berwarna terang. Memukul punggung Acang dan Boris. Axel bahkan menabok pipi Nurjanah yang peot dan keriput dengan raket nyamuk karena geram. Masa Oma nendang cucunya sendiri. Dasar nenek peyut. Maki Axel sambil membeliakan matanya. Lihatlah, ibu-ibu, bapak-bapak. Istri saya yang bernama Humairah ini menjadi pelacur. Pria itu selingkuhannya. Wanita ini tak salin kerudungnya. Makanya saya menikah lagi. Chandra terlihat mencari-cari alasan dan itu terdengar dan beberapa orang mulai berbisik-bisik. Terlihat pandangan mata mencemooh bergantian. Menatap Khalid dan Humairah. Khalid mengeluarkan selembar kertas tanda tangan milik Nurjanah beberapa hari lalu. Wanita tua itu tercengang. Khalid naik ke atas panggung merampas mikrofon milik MC yang saat itu tengah terpaku melihat sebuah adegan yang biasa ia lihat di sinetron-sinetron atau film Indonesia. Wanita tua ini meminta uang kepada menantunya padahal menantunya saat itu sedang sakit. 10 juta rupiah. Kalian tahu buat apa uangnya? Untuk judi. Tapi, mungkin karena anaknya sibuk dengan dunia mereka di luar sana sehingga tak memperhatikan bagaimana keseharian ibunya. Hanya bisa menyalahkan wanita malang ini saja. Lihatlah, ini tanda tangan aslinya. Beberapa orang mulai mendekat saat Khalid menunjukkan selembar kertas itu. Nurjanah hanya bisa menundukkan pandangannya, sementara orang-orang mungkin akan membelah Humairah setelah Khalid membeberkan bukti itu. Dan wanita yang sudah menikahi pria yang sudah beristri ini jugalah bukan wanita yang baik. Kalian tak bisa mencerna semuanya bulat-bulat. Tapi sudahlah. Aku tak begitu mau mengurusi aib keluarga orang lain. Yang terpenting bagiku saat ini menyelamatkan wanita tak berdaya dan anaknya. Dan kalian semua yang ada di sini tak berhak untuk menghakimi. Kalian juga tak putih, tak bersih. Jadi berhentilah berlaku seolah-olah kalian hakim dunia dan akhirat. Kau ibu tua. Kau ingat tanda tangan ini. Kau ingat pemohon-mohon minta diberikan uang. Uang itu malah kau pakai berjudi di kasino. Kau tak tahu kasino itu milikku. Teriak Khalid dengan suara yang berang. Nurjanah mengingat nominal demi nominal yang harus ia bayar karena melanggar perjanjian. Cinta, ayo kita pergi. Mulai hari ini, panggil aku ayahmu. Khalid menggendong Cinta dalam dekapannya sementara Humairah masih bergeming di tempatnya. Ayo, Tante Maira, pulang ke rumah Axel. Ajaknya. Humairah tersenyum saat Axel mencoba untuk menghapus air matanya. Mungkin saat itulah jalan yang diberikan Tuhan untuk Humairah berpisah dari keluarga suami dan semua orang-orang yang taksik. Di dalam mobil, Humairah menangis. Ia sedikit terkejut mungkin, tetapi setelahnya melamat sebuah pahatan-pahatan pengharapan. Ya kalau memang itu pilihannya, biarlah. Mungkin aku memang bukan yang istri yang baik untuknya. Tapi, beberapa hari lagi aku akan kembali. Ucap Humairah. Mobil berkilat maju perlahan. MC melanjutkan barisan demi barisan tata tertib acara pernikahan. Rasanya perasaan Humairah saat itu campur aduk, tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Axel dan Axel sedang menghibur Cinta di bangku tengah dengan memberikan semua mainan yang mereka miliki yang ada di dalam mobil. Sementara Humairah masih tercenung. Benaknya seolah dipenuhi banyak tanya. Padahal selama ini ia sudah berusaha untuk menjadi seorang istri yang baik. Sudahlah, jangan menangis lagi. Kau tak kasihan dengan Cinta, Mairah. Mairah tak bisa mengendalikan air mata ini. Pak, sebenarnya Mairah tak ingin menangis. Oh, ayolah. Jangan cengeng dan manja, Mairah.
Kehidupan ini bukanlah dongeng-dongeng yang indah yang seperti diceritakan orang tua kita kepada kita setiap malamnya. Tak berharap ini dongeng, Pak. Myra tahu. Tapi Bapak kan baru kenal Myra beberapa hari saja. Bapak enggak merasakan bagaimana susahnya hidup Myra. Ungkap wanita muda itu berapi-api. Khalid terdiam, fokus menatap ke arah jalanan di depan sana. Khalid menimbang-nimbang sesuatu apakah akan membawa Humairah dan Cinta ke rumahnya. Tetapi rasanya tidak mungkin. Apa yang akan dikatakan orang-orang? Khalid lalu mengeluarkan ponselnya menghubungi Margarita, sekretaris pribadinya, lalu menanyakan sesuatu. Halo, selamat siang Pak Khalid. Siang, Margarita. Iya, Pak. Ada apa? Di sekitar kantor kita, apa ada hunian sederhana? Entah itu kontrakan, kos-kosan atau apapun itu tempat berteduh. Sebenarnya ada rumah tinggal, Pak. Kalau kos-kosan, kontrakan, kayaknya sudah penuh. Tapi, ada satu kontrakan yang masih kosong, tapi tempatnya sering banjir, Pak. Tapi ini kan gak langsung di musim hujan. Bisa gak kamu kasih tahu alamatnya atau Sherlock mungkin? Memangnya untuk apa? Pak, saya ada keluarga saya yang lagi cari kontrakan. Ya sudah, Pak, nanti saya Sherlock. Tunggu sebentar, saya matikan ponselnya, Pak. Oke. Makasih ya, Margarita. Iya, Pak, sama-sama. Margarita lalu mengirimkan Sherlock lokasi tempat kontrakan yang dimaksud. Khalid memeriksa dan memutar balik mobilnya menuju ke arah titik itu. Sampai di sana Khalid meminta Cinta, Humairah, Axel, dan Excel menunggu di dalam mobil. Sementara ia bertemu dengan sepasang suami istri sepuh kisaran usia 50 tahun. Pria bertubuh atletis itu mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Tuan rumah menyambut dengan baik dan mempersilahkan Khalid untuk duduk di sebuah kursi jati panjang. Khalid menyampaikan maksudnya untuk mencari kontrakan. Sebenarnya rumah ini dipotong menjadi 2. Nah, kami ini jarang banget tinggal di sini soalnya sering pulang ke kampung. Kadang pergi ke kota lain untuk mengunjungi anak. Kalau mau dijual ya rasanya sayang karena anak-anak besar dan tumbuh di sini. Ada begitu banyak kenangan di sini. Ucap sang ibu yang berkacamata dan berkerudung jingga. Khalid mendengarkan dengan seksama. Suaminya masuk ke dalam rumah, lalu membukakan pintu yang ada di sebelah persis pintu rumah utama mereka. Ada 4 buah ruangan yang disekat ruang tamu dengan sofa coklat. Di bagian tengahnya ada tempat tidur besar dan sebuah lemari. Di bagian belakang ada dapur, meja batu, lemari makan, kompor gas, bahkan sudah ada gasnya. Di dalam kamar mandi Khalid pemeriksa keramik berwarna biru terang dominasi abu dan bak yang masih penuh, airnya jernih sempurna. Di bagian paling belakang rumah ada gazebo sederhana dan pohon-pohon pisang yang membuat rumah menjadi asri dan teduh. Berapa, Pak, kontrakannya? Murah saja, Nak. 10 juta 1 tahun. 10 juta 1 tahun. Apa bisa ditransfer uangnya? Bisa, Nak, bisa. Khalid lalu mentransfer uang 15 juta saat itu juga. Tolong saudara saya, Pak. Dia kehilangan tempat tinggalnya. Mungkin hanya tinggal berdua saja dengan putrinya di sini. Kalau ada apa-apa hubungi saya. Ini kartu nama saya. Saya bertanggung jawab sebagai abang tertuanya. Ucap Khalid, mencium punggung tangan sepasang suami istri itu. Apa mereka sudah boleh tinggal di sini? Boleh, Nak, boleh. Malam ini juga boleh. Tapi, apa Nak Khalid tahu kalau kadang ketika musim banjir, rumah ini kadang-kadang airnya masuk sampai ke dalam rumah. Iya, Pak, saya tahu. Tak masalah, nanti kita upayakan jika musim banjir sudah tiba. Khalid kembali ke dalam mobil. Mengajak Humairah, Cinta, Axel, dan Excel untuk turun, lalu melihat-lihat rumah kontrakan baru. Saat anak-anak duduk di gazebo belakang, Humairah dan Khalid sedang melihat-lihat rumah mungil sederhana yang asli itu. Bertahanlah dulu di sini sambil menerima job-job pemasak di rumah orang-orang. Kau bisa tumbuh dan berkembang.
Jangan pernah kembali ke rumah yang tak menginginkan kehadiranmu lagi, Humairah. Aku benar-benar melarangnya, ucap Khalid. Humairah mengangguk perlahan dan mengucapkan terima kasih. Wanita itu menangis. Sebenarnya Khalid tak tega. Ia melemparkan kotak tisu ke arah Humairah, membuat Humairah terkejut. Pria dingin seperti kulkas 16 pintu itu benar-benar luar biasa kasar. Arogan, padahal baik hati. Kenapa kotak tisunya dilempar ke Mairah? Pak, habis aku kesal melihat kamu nangis terus. Humairah, kasihan matamu itu bengkak. Hidung kamu jadi tambah pesek dan merah. Sudah, aku mau pulang. Kamu hubungi Ilaisa atau aku saja jika butuh sesuatu. Khalid turun. Keluar dari rumah itu ada beberapa mainan dan juga kebutuhan pokok yang belum sempat ia berikan kepada Humairah. Menurunkannya dan meletakkannya di dekat pintu. Axel, ayo kita pulang, nak. Kembar baik hati itu menghela napas. Mereka memeluk cinta dan mengatakan kalau sekali waktu akan main ke rumah itu, melambaikan tangan walaupun hati mereka merasa enggan. Sebenarnya Axel masih mau main di sini, Pak. Iya, tapi cinta sama Tante Humairah mau istirahat dulu. Ya, nanti kapan-kapan main lagi. Dadah, Tante Humairah. Dadah, cinta. Mobil mewah hitam berkilat itu melaju meninggalkan rumah mungil sederhana dengan lampu kekuningan di bagian depan rumah. Humairah menyempatkan diri saat sepasang suami istri itu mengajaknya mengobrol sejenak. Terima kasih, Pak, Bu, sudah mengizinkan kami untuk tinggal di sini. Sama-sama. Nah, namanya siapa? Nama saya, Mairah. Bu, ini anak saya Cinta. Oh ya, Nak Mairah. Cinta. Semoga betah di rumah ini. Ya. Kalau ada apa-apa kasih tahu Bapak dan Ibu aja. Tapi jujur, sebenarnya Bapak dan Ibu jarang tinggal di sini. Kalau misalnya kami lagi pergi keluar kota atau pulang kampung, kami nitip rumah kami ini. Ya. Iya. Pak. Bu. Terima kasih. Jangan terus-terusan terima kasih. Nak. Sebenarnya kamu harus terima kasih sama abangmu tadi. Apa? Abang? Tanya Humairah tak mengerti. Iya, abang kamu tadi sudah melunasi semuanya selama 1 tahun penuh. Dia bahkan kasih uang lebih. Katanya takut sewaktu-waktu kamu tak punya uang. Terus butuh untuk beli sesuatu. Iya, Pak, Bu, terima kasih. Ucap Humairah lagi. Ya sudah. Bapak dan Ibu masuk dulu ya, Nak. Humairah mengangguk. Tersenyum penuh arti. Mengingat si bapak dan ibu pemilik kontrakan yang mengatakan bahwa Khalid adalah abangnya. Cinta membuka lemari-lemari yang masih tampak kosong. Lalu tersenyum melihat sekotak mainan yang ditinggalkan oleh Axel untuknya. Ibu, jadi Cinta sekarang udah nggak punya ayah lagi? Ya. Tanya Cinta saat Humairah mencuci kaki dan tangannya. Humairah diam saja, membasuh wajah Cinta dan menggendongnya masuk ke dalam kamar berukuran 55 meter. Keduanya menatap langit-langit kamar plafon berwarna gading yang sisinya diberi list berwarna kecoklatan. Lampu meredup perlahan seiring dengan mata mereka yang kelelahan. Humairah tak bisa tidur nyenyak, ditambah lagi Cinta meracau tak jelas. Selalu saja memanggil-manggil ayahnya. Hati Humairah tentu hancur berkeping-keping. Syak. Terkejut. Humairah memang kadang-kadang tak habis pikir dengan suami dan keluarga suaminya. Mengapa ia diperlakukan sedemikian rupa? Apakah karena Mairah orang miskin? Apakah karena Abah Mairah nggak punya apa-apa jadi diperlakukan seperti ini? Gumamnya lagi. Terisak. Humairah lupa untuk mengeluarkan kopernya. Ia mengeluarkan isinya. Ada beberapa baju yang dibelikan Ilaisa dan Khalid. Juga ada begitu banyak makanan pemberian Atun dan Hasanah. Ada selembar koran yang berisi tentang bencana alam. Humairah membacanya perlahan. Lagi mengucapkan istighfar belasan kali. Ya Allah ya Rob, ampuni Mairah. Mairah ini hamba yang gak bersyukur. Padahal di luar sana saudara-saudara sedang pontang-panting ketakutan karena bencana alam. Mairah masih bisa tidur dengan nyenyak. Bisa makan minum. Tak terpisah dengan anak.
Sebenarnya cobaan ini hanyalah sentilan kecil saja. Mungkin Maira lupa mengucap syukur, lupa bersujud. Gumamnya dalam hati. Maira pergi ke kamar mandi. Ia belum melaksanakan salat. Di atas sajadahnya, mengadukan segala hal dan pengharapan-pengharapan baik atas hidup untuknya dan anaknya. Hingga di penghujung doa mereka terkejut ketika mendengar suara gedoran yang cukup keras. Dor! Dor! Maira tak langsung membukakan pintu. Ia berjalan perlahan. Mukenanya belum dilepas. Ia mengintip dari balik gorden. Pria di luar sana menendang-nendang pintu. Rasanya debar-debar jantung Maira semakin berpacu lebih cepat. Siapa? Ya. Tanya Maira dalam hati melihat seorang laki-laki berperawakan tinggi besar nampak limbung dan mabuk. Buka pintunya. Maira tak berani membukakan pintu. Si pria yang tengah mabuk yang tadi kenal Maira itu melempar batu. Kaca jendela hancur berkeping-keping.